sekolah minggu? Masih semangat. Tetap semangat ya. Walaupun masih pandemi, tapi kita tetap harus semangat dan kita doakan pandemi ini segera berakhir. Oke. Nah, untuk meningkatkan semangat kita mengikuti ibadah, mari kita bernyanyi terlebih dahulu dengan judul Cuit Cuit Pam Pam Pam. Memasuki kebaktian ibadah online sekolah minggu. Nah, adik-adik persiapkan Alkitab dan juga Kidung Jemaatnya. Oke, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan 3. Tuhan Allah hadir. Lipat tangan, tutup mata, kita ambil sikap berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, sinar surga cemerlang, terang Allah yang semarak, ya sinarlah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkan, ya Tuhan Allah, ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini, orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Anak-anak sekolah minggu, saat ini kita akan memasuki waktu untuk melafalkan firman Tuhan, yaitu hukum Taurat yang ke-10. Hukum Taurat yang ke-10. Adik-adik yang ada di rumah dan kakak guru ke minggu pasti sudah tahu ya? Sudah hafal? Sudah hafal. Oke, mari kita sama-sama mengucapkan isi dari Tita yang ke-10. Tita ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternak
ini kita akan memasuki waktu untuk mendengar. Apa sih maksud dari titah yang ke-10 ini? Oleh karena itu, kita akan sama-sama mengucapkan maksud dari titah yang ke-10. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia, serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya, dan menipu ternaknya. Kita patut menasehati mereka, serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikian isi dari maksud yang titah ke-10. Adik-adik yang ada di rumah dan guru-guru sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya apakah kita salah untuk mengingini? Tidak. Yang salah adalah ketika kita mengingini Punya orang lain. Misalnya teman kita atau tetangga kita punya mainan baru, kemudian kita mengingininya. Terus kita berusaha untuk mengambilnya dengan cara mencuri dengan menggunakan tipu daya, menipu, kemudian juga mengambil sebuah strategi untuk memiliki milik orang lain. Itu yang salah. Untuk mengingini, mungkin kita mengingini sebuah benda yang sangat kita sayangi ataupun kita pengen gitu, nggak salah, asal dari jalan yang benar. Misalnya kita berusaha bekerja keras untuk membeli barang tersebut, tapi ketika kita menggunakan tipu daya, itulah yang dilarang oleh titah yang ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Nah, adik-adik yang ada di rumah, mulai saat ini latih diri untuk menguasai dirimu, menahan diri untuk tidak mengambil milik orang lain. Maka dikatakan di dalam maksudnya tadi, kita harus membantu mereka memelihara hartanya, kemudian menasehati mereka, membujuk mereka agar tetap cinta setia kepada tugasnya. Jadi itu tugas kita saat ini, mengingatkan orang lain untuk menjaga, merawat, dan mencintai apa yang dia miliki, sehingga kita tidak memiliki niat untuk mengambil milik orang lain. Jadi anak-anak sekolah minggu KBP Kedung Johor menjadi orang-orang yang berangkat untuk tidak mengambil milik orang lain. Itu menjadi titah yang ke-10 untuk kita pada minggu ini. Nah, sekarang adik-adik ambil sikap berdoa, lipat tangan, kita sama-sama mengucapkan, ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi. Ya adik-adik, kita kembali bernyanyi. Kita bernyanyi dengan judul Stop Ku Mau Katakan. Ya, kakak undang adik-adik untuk semua berdiri. Adik-adik, Stop, ku mau katakan
kita mengambil sikap berdoa. Kita berdoa untuk memohon pengampunan atas setiap dosa pelanggaran kita. Kita berdoa dan kita sama-sama mengucapkan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Nah, adik-adik boleh kembali duduk. Anak-anak sekolah minggu, saat ini kita akan masuk ke dalam pembacaan ayat Bulanan. Ayat bulanan di bulan November yang tertulis di Amos 5 ayat 24. Amos 5 ayat 24. Nah, ayo adik-adik yang ada di rumah dan guru sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan isi dari ayat bulanan kita. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Mantap, luar biasa. Kakak-kakak guru sekolah minggu sudah tahu nggak lagunya? Sudah tahu. Minggu lalu kita sudah sekali nyanyikan kan? Nah, sekarang mari sama-sama kita untuk menyanyikan isi dari ayat bulanan kita. Tetapi biarlah musik. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikian nyanyian dari isi firman Tuhan yang tertulis dalam Amos 5 ayat 24. Jadi adik-adik, firman Tuhan yang menjadi ayat bulanan kita mengingatkan agar anak sekolah minggu benar-benar menegakkan kebenaran dan keadilan seperti air dan seperti sungai yang selalu mengalir. Jadi keadilan kebenaran anak sekolah minggu menjadi air yang selalu mengalir di tepian sungai. Jadi itu menjadi satu pesan, anak-anak boleh menjadi berkat. Demikian isi dari firman Tuhan. Mari kita ambil sikap berdoa. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Kita kembali bernyanyi. Ya adik-adik, kita kembali bernyanyi dan kakak undang lagi adik-adik untuk berdiri ya. Kita bernyanyi Saya Laskar Kristus. Iya. Dibuat gerakannya adik-adik ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siaplah. Saya Laskar Kristus, siaplah. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Mari adik-adik, kita mempersiapkan hati. Kita sama-sama mengucapkan iman kepercayaan kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita kembali bernyanyi. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan diri kita, Alkitab kita, supaya kita dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat yang Kau berikan kepada kami hingga pada minggu ini, di mana kami boleh mengikuti ibadah walaupun di dalam keterbatasan di dalam ibadah online ini. Bapa yang baik, kami anak-anak-Mu di dalam minggu ini akan mendengarkan firman-Mu. Ajari kami dan bantu kami Tuhan untuk memahami setiap firman-Mu, untuk boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Kau Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, untuk guru-guru sekolah minggu boleh kembali ke tempat masing-masing. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Yang yakin dan percaya, adik-adik yang ada di rumah di dalam keadaan sukacita yang daripada Tuhan di dalam minggu ini untuk menerima firman Tuhan yang menjadi sukacita, kabar sukacita di dalam kehidupan kita di dalam minggu ini. Nah, adik-adik yang ada di rumah, mari mempersiapkan Alkitabnya untuk membuka firman Tuhan di dalam minggu ini yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan ayat 35. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan ayat 35. Ina akan bacakan untuk kita semua. Adik-adik yang ada di rumah boleh mengikuti di dalam hatinya. Begini firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berkata, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Sekali lagi saya bacakan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia
dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah kabar sukacita yang disampaikan di dalam Kisah Para Rasul ini oleh Petrus dan Cornelius, yang mengajarkan bahwa Allah itu mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Dia mengasihi setiap bangsa, Dia mengasihi setiap orang. Dia tidak pernah membedakan latar belakangnya untuk menunjukkan bahwa Dia mengasihi setiap orang. Adik-adik yang ada di rumah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang boleh kita lihat dari firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul ini. Nah, adik-adik, kalau adik-adik yang ada di rumah pasti gak suka itu dibeda-bedakan oleh mamanya, oleh papanya, oleh siapapun itu. Pasti tidak berkenan merasakan dibeda-bedakan oleh orang tuanya. Oleh karena itu, karena tidak berkenan untuk merasakan pembedaan, maka yang sesungguhnya dimiliki atau harusnya diterima adalah kasih yang adil, kasih yang sama. Tidak ada yang lebih sayang sama kakaknya, atau lebih sayang sama abangnya, atau lebih sayang sama adiknya. Tapi sesungguhnya kita ingin agar kasih itu sama, adil. Nah, itu juga yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul ini, bahwa diperlihatkan bahwa telah diberikan pengertian Allah sendiri pun tidak pernah membedakan orang-orang, tidak pernah membedakan bangsa, tidak pernah membedakan suku dan bahasa. Karena di ayat 35 dikatakan, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Nah, ini syaratnya agar Allah berkenan kepada kita, Allah berkenan kepada setiap bangsa adalah mengamalkan kebenaran, melakukan firman-Nya. Oleh karena itu, ketika kita mendengar beberapa orang-orang yang non-Kristen pernah melakukan tindakan kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Salah satu contohnya ketika Saulus yang menjadi Paulus ditangkap, yang dia bukan Kristen, tapi dia melakukan kebenaran. Kemudian juga kita pernah mendengar yang namanya Bunda Teresa, kan adik-adik? Dia juga yang tidak memiliki iman yang sama dengan kita, tapi dia mengamalkan, dia melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan Allah. Kemudian masih banyak lagi tokoh-tokoh yang tidak seiman dengan kita, tapi berkenan untuk melakukan tindakan kebenaran dan keadilan. Dan kita melihat bahwa ternyata Allah berkenan kepada setiap orang yang mengamalkan kebenaran yang telah disampaikan. Oleh karena itu, adik-adik, agar Allah berkenan kepada kita, agar Allah mengasihi kita, maka kita harus berangkat untuk melakukan kebaikan dan kebenaran. Kembali kita melihat tadi Amos 5 ayat 24 itu, biarlah keadilan itu seperti air, kebenaran seperti sungai. Jadi itu menjadi gaya hidupnya kita semua. Jadi tidak hanya hari ini melakukan kebenaran dan kebaikan, tetapi sepanjang hidup, hari ini, besok, dan seterusnya, kita harus melakukan tindakan kebenaran, tindakan kebaikan yang berkenan kepada Tuhan Allah kita. Agar ketika kita berkenan melakukannya, Allah pun berkenan kepada kita. Maka dikatakan, sesungguhnya kita mengetahui Allah tidak pernah membedakan, asalkan kita mau. Ya kan adik-adik, asalkan kita mau melakukan setiap arahan dan perintah Tuhan. Karena Allah tidak berkenan kepada orang-orang fasik. Allah tidak pernah berkenan kepada orang-orang jahat. Allah tidak pernah berkenan kepada orang-orang yang melanggar firman-Nya. Maka yang sesungguhnya Allah berkenan kepada mereka, orang-orang yang mau taat, tunduk kepada aturan firman Tuhan. Karena sesungguhnya firman Tuhan itu mengajarkan kita untuk di jalan terang yang daripada Tuhan. Firman Tuhan itu tidak pernah menjatuhkan kita ke dalam dosa.
tetapi mengangkat kita dari dosa, mengajarkan kita untuk hidup di dalam terang. Maka adik-adik sekolah minggu dalam minggu ini, mari untuk merasakan cinta kasih yang daripada Tuhan, dan mari berangkat untuk melakukan setiap perintah kebenaran, keadilan seperti di dalam hukum Taurat ke-10, di dalam Amos 5 ayat 24, dan di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35 ini seluruhnya mengajarkan anak-anak sekolah minggu untuk hidup di dalam firman Tuhan agar hidupnya berkenan kepada Tuhan karena Allah telah berkenan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih yang Kau berikan kepada kami, yang telah menyelamatkan kami, mengangkat kami dari belenggu dosa, hingga kami boleh tiba sampai pada hari ini. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar, kami terima dalam minggu ini, yang mengajarkan kami bahwa Engkau mengasihi setiap orang, setiap bangsa, tidak pernah membedakan. Yang terpenting ketika mereka mau untuk melakukan kebenaran, keadilan dan firman-Mu, Engkau berkenan kepada orang-orang yang melakukan hal yang seturut dengan firman-Mu. Engkau kiranya Tuhan mengasihi kami, Engkau ajari kami untuk kami boleh melaksanakan seturut dengan firman-Mu, agar kami juga menjadi orang-orang yang menerima kasih-Mu, agar kami tidak menjadi orang-orang yang tertinggal ataupun orang-orang yang jatuh ke dalam dosa. Engkau berkati anak-anak sekolah minggu, Engkau berkati orang tua kami, Engkau berkati guru-guru sekolah minggu dan guru-guru kami di sekolah. Engkau berkati Tuhan negara kami ini. Engkau juga Tuhan memberikan pemulihan dari pandemi COVID-19, agar kami boleh kembali berkumpul, bersekutu, memuji memuliakan nama-Mu di dalam persekutuan kami di rumah-Mu yang kudus. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa pelanggaran kami, agar kami semakin layak menjadi pewaris kerajaan-Mu. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Amin. Kita kembali bernyanyi, guru sekolah minggu boleh kami undang untuk kembali. Nah, adik-adik sudah kita dengarkan firman dari Nang Bibel tadi kan. Nah, sekarang tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan ya dek. Mari kita bernyanyi. Nyanyi kita hari ini, Yesus cinta semua anak. Ayo kita bernyanyi. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan yang telah kita berikan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.